Inter siap melakukan cuci gudang usai transfer Bonni, 3 gelandang dalam situasi tak pasti. Setelah menyelesaikan pembelian Angioan Bonni, yang tinggal menunggu formalitas, Inter akan fokus pada pengurangan jumlah pemain dalam skuad. Setelah Arnautovic dan Korea yang kontraknya habis, Sebastiano Esposito kemungkinan besar akan jadi nama pertama yang keluar, tulis Corriere dello Sport. Namun, itu baru permulaan dari rencana penyusunan ulang skuad oleh manajemen. Inter saat ini memiliki surplus gelandang, apalagi setelah masuknya Petar Sucic. Kini terdapat 7 gelandang dalam skuad tanpa ada satupun yang keluar, lanjut laporan tersebut. Oleh karena itu, beberapa nama dipertimbangkan untuk dilepas agar membuka ruang bagi perekrutan baru. 3 nama disebut dalam posisi rawan, Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Christian Aslani. Calhanoglu masih bagian dari proyek teknis, kecuali dia sendiri meminta hengkang. Sejauh ini belum terjadi, tegas CEO Giuseppe Marotta. Situasi Fratesi dan Aslani pun disebut belum pasti. Menurut Corriere, jika 2 dari ketiga gelandang tersebut hengkang, maka akan terbuka peluang bagi Inter untuk merekrut 1 gelandang tambahan. Penjualan pemain juga dinilai penting untuk mendanai perekrutan selanjutnya, sekaligus menjaga keseimbangan skuad secara kuantitas dan kualitas. Tiga pemain cedera Inter berpeluang tampil lawan River Plate. Inter berpeluang mendapatkan kembali 3 pemain kunci yang sebelumnya cedera, yaitu Denzel Dumfries, Marcus Thuram, dan Davide Fratesi, untuk laga terakhir fase grup Piala Dunia antar klub melawan River Plate. Inter bisa memulihkan beberapa pemain untuk laga melawan River Plate, khususnya Dumfries, Thuram, dan Fratesi. Saya tidak berharap mereka jadi starter, tapi mereka bisa tersedia, kata jurnalis Sky Sport Italia, Matteo Barzagli. Pada pertandingan sebelumnya, Inter tampil tanpa ketiganya saat meraih kemenangan tipis 2-1 atas Urawa Red Diamonds. 2 gol telat dari Lautaro Martinez dan Valentin Charboni menjadi penentu setelah tim Jepang itu mampu menahan dominasi Nerazzurri dalam waktu yang lama. Kemenangan itu membuat posisi Inter cukup stabil meski dengan kondisi skuad yang belum lengkap. Saat ini, Inter berada di posisi kedua grup karena selisih gol, dengan poin yang sama dengan River Plate. River sebelumnya bermain imbang melawan Monterrey pada Minggu dini hari, hasil yang membuka peluang besar bagi Inter. Kami melihat tim yang tidak terlalu tajam, tapi hal paling penting adalah Inter menolak untuk kalah, ujar Barzagli menanggapi performa Nerazzurri. Pelatih Christian Chivu menghadapi tantangan berat di musim ini, di mana Inter telah memainkan 61 pertandingan tanpa adanya camp pelatihan. Christian Chivu, harus diakui, berada dalam posisi sulit. Ini pertandingan ke-61 musim ini dan dia belum punya waktu untuk menerapkan ide-idenya, tambah Barzagli. Meski demikian, kemenangan atas River menjadi harga mati jika Inter ingin lolos, meskipun hasil imbang atau kekalahan bisa cukup jika Monterrey gagal menang atas Urawa. Gian Piero Gasperini menargetkan Igor Paisa untuk menjadi bagian dari proyek barunya di AS Roma, setelah sebelumnya juga memantau pemain sayap Feyenoord tersebut saat masih melatih Atalanta. Pemain asal Brasil itu tampil mengesankan musim ini dengan mencetak 18 gol dan memberikan 19 assist dalam 47 penampilan kompetitif. Ketajamannya juga terlihat di pentas Liga Champions, termasuk saat mencetak gol kemenangan atas Milan dalam laga playoff pada bulan Februari. Ketertarikan Gasperini terhadap Paisa sudah berlangsung cukup lama. Ia adalah salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran Gasperini saat masih menukangi Atalanta, dan kini, menurut laporan terbaru Alfredo Pedula dari Football Italia, namanya kembali muncul seiring kepindahan sang pelatih ke AS Roma. Dengan kebutuhan memperkuat lini serang, Igor Paisa dinilai cocok dengan gaya bermain agresif yang diusung Gasperini. Feyenoord diakini siap melepasnya dengan bandrol antara 30 hingga 35 juta euro, angka yang sepadan dengan performa dan potensinya. Meski Roma menunjukkan ketertarikan serius, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Paisa dipastikan tidak akan mudah. Selain klub ibu kota Italia itu, peminat dari Serie A seperti Napoli juga dikabarkan ikut mengincar Paisa. Inter mempertimbangkan beberapa nama untuk menggantikan Hakan Calhanoglu jika gelandang asal Turki itu meninggalkan klub. Di antara profil yang dibidik Inter untuk menggantikan Calhanoglu, ada nama Nicolo Rovella yang terikat dengan Lazio melalui klausul sebesar 50 juta euro, tulis Il Messaggero. Rovella saat ini terikat kontrak dengan klausul pelepasan senilai 50 juta euro di Lazio. Direktur olahraga Lazio, Fabiani, mengakui bahwa klausul tersebut membuat pihak klub tidak bisa berbuat banyak. Jika Inter membayar klausul itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya, seperti dikutip Il Messaggero. Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal terbuka bagi Inter untuk mengambil langkah tegas. Sumber ini juga melaporkan bahwa Rovella bersaing dengan Blahiane dan Cataldi dalam memperebutkan posisi gelandang utama. 3 gelandang bertarung memperebutkan peran utama dalam era kedua Sarri di Lazio, tulis media tersebut. Cataldi disebut kembali ke Formello, sementara Rovella dianggap sebagai pilihan utama secara teori.
Sarri sempat memberikan penilaian terhadap Rovella sebelum meninggalkan klub. Saya pernah mengatakan bahwa setelah 50 pertandingan sebagai gelandang bertahan, dia akan menjadi pemain top. Dia memang kuat, tapi masih kurang sedikit dalam kemampuan mengatur bola, ucap Sarri. Di bawah asuhannya, Rovella hanya tampil dalam 24 pertandingan, sementara Cataldi mendapat lebih banyak menit bermain. Davide Fratesi adalah nama pemain yang sangat disukai oleh pelatih Lazio. Banyak sumber dekat dengan klub mengatakan bahwa Sarri bersedia melepas Rovella demi mendapatkan gelandang Inter tersebut. Oleh karena itu, ide pertukaran antar pemain juga tidak bisa dikesampingkan saat ini. Ederson masuk radar Inter, Atalanta lirik Aslani sebagai pengganti. Inter terus memantau pergerakan di bursa transfer dan salah satu nama yang kembali muncul adalah Ederson dari Atalanta. Gelandang Atalanta itu sudah lama mendapat apresiasi dari para petinggi Nerazzurri, dan kini kembali dikaitkan dengan tim yang kini dilatih Cifu, tulis Corriere di Bergamo. Ketertarikan ini menandakan bahwa Inter mencari sosok baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun, harga Ederson dipastikan tidak murah dan bisa jadi penghalang bagi beberapa klub peminat. Harga 60 juta euro yang ditetapkan akan membuat beberapa klub mundur. Tapi hanya dengan harga itu, dan hanya jika sang pemain mendorong untuk pergi, maka Percasi dan De Amico akan membuka pintu, lanjut laporan tersebut. Atalanta diketahui sangat selektif dalam melepas pemain kuncinya. Sebagai bagian dari negosiasi atau opsi pengganti, Atalanta kini mengarahkan perhatian pada gelandang muda milik Inter. Manajemen Atalanta sedang mengevaluasi Aslani, gelandang kelahiran 2002 yang akan dilepas Inter, dan ia bisa bernilai sekitar 14 juta euro, jelas Corriere di Bergamo. Aslani dinilai sebagai profil yang sesuai dengan kebutuhan skuad Ivan Juric. Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya manuver antara kedua klub, tergantung bagaimana Inter merespons bandrol tinggi Ederson. Tapi hanya jika ada dorongan dari sang pemain, negosiasi bisa bergerak, tutup media tersebut. Perkembangan transfer ini akan jadi sorotan utama dalam beberapa pekan ke depan. Perubahan taktis yang diterapkan Christian Cifu di Inter Milan cukup menjanjikan. Namun kondisi fisik tim masih jadi masalah besar di Piala Dunia antar klub. Christian Cifu memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih Inter Milan melawan Monterrey pekan ini. Laga pembuka fase grup Piala Dunia antar klub Nerazzurri itu menampilkan formasi 3-5-2 yang sangat familiar. Namun hal itu tidak berarti Cifu tidak melakukan beberapa penyesuaian pada tim. Secara khusus, lini tengah terlihat bekerja sedikit berbeda dari era Simone Inzaghi. Cifu berusaha memberikan lebih banyak dukungan kepada lini serang. Henryk Mkhitaryan dan Nikola Zalewski memainkan peran yang sangat menyerang dalam trio lini tengah. Selain itu, Inter bereksperimen dengan formasi 3-4-1-2 dan 3-4-2-1 di babak kedua, dengan hasil yang cukup baik. Namun, seperti yang dicatat La Gazzetta dello Sport, masih terlihat jelas bahwa Inter Milan kesulitan untuk melupakan musim panjang yang baru saja mereka jalani. Nerazzurri memainkan laga ke-60 mereka musim ini melawan Monterrey, dan kelelahan terlihat jelas di banyak pemain. Ini jadi masalah bagi Cifu, terutama mengingat keinginannya untuk melihat tim melakukan pressing lebih tinggi. Pelatih asal Rumania itu lebih mengandalkan agresivitas tim saat kehilangan bola. Setidaknya satu gelandang melangkah lebih tinggi dari dua pemain di belakangnya, dan ada lebih banyak man-to-man marking. Intensitas pertahanan semacam itu membutuhkan banyak energi dan atletisme, sesuatu yang saat ini agak kurang tersedia di skuad Inter. Rashford dikaitkan dengan Inter, tapi tidak masuk daftar target. Nama Marcus Rashford belakangan ini ramai dikaitkan dengan Inter Milan, terutama oleh sejumlah media Inggris. Beberapa tabloid Inggris menghubungkan Rashford dengan Inter dalam beberapa jam terakhir, ungkap jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Namun, kabar tersebut tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan yang diketahui para pakar transfer. Moretto menegaskan bahwa Rashford bukan bagian dari rencana belanja Inter saat ini. Kami tidak mendapat informasi bahwa dia masuk dalam daftar target Nerazzurri, jelasnya. Sebaliknya, pemain Manchester United itu lebih banyak dikaitkan dengan klub dari Arab Saudi. Meski ada ketertarikan dari luar Eropa, belum ada perkembangan konkret terkait masa depan sang penyerang. Dia memang ada dalam radar klub Arab, tapi belum ada kesepakatan atau niat terbuka, lanjut Moretto. Sementara itu, impian pribadi Rashford masih tertuju pada klub besar di Eropa. Moretto juga menyebut bahwa Rashford berharap bisa bergabung dengan raksasa La Liga. Dia bermimpi untuk bermain di Barcelona, tapi untuk saat ini jalur itu belum bergerak, ujarnya. Situasi transfer Rashford masih dinamis, dan kemungkinan besar akan ada perkembangan dalam waktu dekat. Sementara Inter untuk perkuat lini serang berfokus pada nama lain, yaitu Angeon Bonni, penyerang muda yang dimiliki Parma, dan juga ada kemungkinan mempertahankan Francesco Pio Esposito. Chelsea dikabarkan akan kembali berusaha untuk mendatangkan Mike Maignan dari AC Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini.
Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran yang lebih baik untuk kiper AC Milan, Mike Maignan, setelah upaya sebelumnya gagal sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub. Menurut laporan TM Talk, kiper berusia 29 tahun itu kini memasuki tahun terakhir kontraknya, yang berarti Milan berisiko kehilangan pemain kelas dunia tanpa kompensasi musim panas mendatang. Oleh karena itu, menjualnya dengan harga yang wajar sekarang akan menjadi keputusan yang masuk akal bagi Rossoneri. Milan dikabarkan membandrol pemain internasional Prancis itu sekitar 20 juta pound, membuat bandrol harganya menjadi target yang terjangkau bagi Chelsea. Masih harus dilihat apakah mereka siap menerima tawaran dari Chelsea saat diajukan. Chelsea sendiri sangat membutuhkan kiper berkualitas musim panas ini, dan merekrut Maignan akan menjadi keputusan yang sangat bijaksana. Merekrut pemain dengan kualitas seperti Maignan seharga 20 juta pound akan menjadi tawaran yang sangat menguntungkan. Chelsea berharap ia dapat membimbing mereka meraih gelar Premier League jika transfer tersebut terlaksana. Chelsea juga telah memastikan kualifikasi Liga Champions untuk musim 2025-26, yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Maignan yang telah memenangkan gelar Liga di Prancis dan Italia.